Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayasa Marhanin. Perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang surat tagihan pajak, surat teguran pajak, dan surat paksa. Pertama, saya akan mulai dari surat tagihan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam UU KUP pada pasal 1. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Yang menerbitkan STP adalah Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai wajib pajak. Jenis-jenis penagihan pajak, yaitu ada dua macam. Penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Fungsi surat tagihan pajak. Dalam surat tagihan pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Dan yang ketiga, sarana untuk penagih pajak. Tindakan penagihan ini sebagai salah satu bagian dalam kerangka sistem pelaksanaan undang-undang pajak. Pelaksanaan undang-undang ini memberikan 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuannya adalah penerimaan pajak bisa tercapai dan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, WP atau PPOP wajib berperan aktif sesuai sistem self-assessment yang dianut undang-undang dan pajak dipungut pada saat yang tepat. Dasar hukum jadwal penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa atau UU PPSP. Di samping itu, terdapat peraturan pelaksanaan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13-PJ-75/1998 tanggal 20 November 1998 tentang jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak. Peraturan yang menunjukkan waktu tindakan penagihan pajak mulai dari surat teguran atau ST sampai pelelangan selama 44 hari atau lebih dari 1 bulan sejak dikeluarkannya STP, yaitu mulai dari 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran melalui ST apabila tidak dilunasi setelah lewat 21 hari diterbitkannya surat paksa atau SP. Setelah lewat 2 kali 24 jam sejak SP, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Dan terakhir, jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi, setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka segera dilakukan lelang. Penyebab terbitnya surat tagihan pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai 1984 dan perubahannya. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang terakhir, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak, masukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai 1984 dan perubahannya. Sanksi administrasi surat tagihan pajak. Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Sanksi administrasi berupa denda senilai Rp50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Dikenakan denda
senilai Rp100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Sanksi administrasi berupa bunga. Dalam hal wajib pajak, membetulkan sendiri SPT-nya, yang mana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Kode penomoran STP. Pada surat tagihan pajak, biasanya terdapat nomor unik atau biasa disebut nomor KOHIR. Penomoran STP tersebut serupa dengan penomoran SKP yang diurutkan dalam format AAAAA BBB CC DDD EE. Makna dari penomoran AAAAA menunjukkan nomor urut dalam 5 digit sebagai 00303. BBB menunjukkan untuk kode jenis pajak. Sebagai contoh, 105 untuk PPh badan atau 106 untuk PPN. CC menunjukkan tahun pajak. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2017, kodenya adalah 17. DDD merupakan kode KPP yang menerbitkan. Sebagai contoh, angka 060 menunjukkan KPP PMA 6. EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut. Misal, STP tersebut diterbitkan pada tahun 2018, maka kodenya adalah 18. Jadi, jika seluruh kode di atas diurutkan, maka penomoran STP tersebut adalah 00303 /105 /06 /060 /18. Sesuai dengan SE strip 25 /PJ /2017 atas perubahan terakhir SE strip 47 /47 /2016 tentang kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak. Terdapat tabel kode yang dapat membantu wajib pajak mengetahui jenis surat ketetapan tersebut. Tata cara pembayaran STP. Menggunakan surat setoran pajak atau SSP melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi. SSP adalah formulir bukti pembayaran, jika di bank kita mengenalnya sebagai slip, yang terdiri atas 5 rangkap kertas. Untuk memperolehnya, dapat Anda unduh di www.pajak.go.id di menu download lainnya. Bank biasanya meminta SSP yang berkarbon. Jika WP mencetak dari website, akan diinformasikan untuk membawa kertas karbon sendiri. Adapun bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak. Surat teguran pajak. Di dalam pasal 3 ayat 5A, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan, apabila surat pemberitahuan tahunan SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian pada pasal 3 ayat 4, maka dapat diterbitkan surat teguran. Dalam penjelasannya, surat teguran diberikan dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata tidak menyampaikan SPT. Jadi, surat teguran pajak adalah sebuah surat pemberitahuan bahwa wajib pajak tersebut belum menyampaikan SPT pajak sesuai tenggat waktu yang ditentukan Ditjen Pajak. Dengan kata lain, surat teguran pajak adalah salah satu bentuk perhatian Ditjen Pajak kepada wajib pajak agar bisa memenuhi penagihan pajak yang belum dilunasi. Lapor dan klarifikasi. Jika menerima surat peringatan SPT, maka surat ini merupakan bentuk edukasi dan komunikasi awal dari petugas pajak kepada wajib pajak, yang bermaksud untuk menegur wajib pajak atas ketidakpatuhannya terhadap kewajiban pelaporan SPT. Paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan. Ada berbagai bentuk surat peringatan, beberapa di antaranya adalah peringatan untuk yang tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh
pajak pertambahan nilai atau PPN, serta peringatan untuk yang tidak melaporkan SPT tahunan bagi orang pribadi atau perusahaan. Saat menerima surat teguran pajak, segera melakukan pelaporan SPT pajak. Laporkan SPT tahunan atau masa, tergantung dari apa yang disebutkan dalam surat teguran tersebut. Jika masih awam tentang kewajiban pelaporan, segera tanyakan kepada petugas pajak melalui saluran telepon, chat, atau datang ke kantor pajak setempat. Petugas pajak akan menjelaskan kepada Anda. Jika sudah lewat dari tanggal jatuh tempo pelaporan, namun karena itu adalah kewajiban pelaporan SPT, tetap harus dilaksanakan. Jika sudah melapor SPT, sebelum mendapatkan surat teguran, tetap beri klarifikasi dan tanggapan terhadap surat yang dikirimkan oleh petugas pajak, karena surat teguran memiliki batas waktu tindak lanjut dalam bentuk pelaporan SPT. Konsekuensi yang harus wajib pajak tanggung jika melampaui batas waktu ialah pengenaan sanksi administrasi pajak berupa denda dan atau kenaikan yang bisa memberatkan wajib pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Kebanyakan orang masih menganggap aib jika mendapat surat dari kantor pajak, termasuk surat teguran. Bahkan, ada yang menganggap bahwa DJP memerintahkan untuk membayar pajak lagi. Asumsi ini tentunya tidak benar. Ketika wajib pajak tidak memberikan keterangan tentang pekerjaan atau kondisi usahanya. Sekali lagi, berikan klarifikasi atas surat yang dikirimkan oleh kantor pajak, termasuk teguran. Komunikasikan dengan petugas pajak apakah kewajiban perpajakan yang telah Anda penuhi sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga belum tentu wajib pajak yang tidak lagi memiliki pekerjaan atau menjalankan usaha menerima surat peringatan dari kantor pajak dan harus membayar pajak lagi. Wajib pajak hanya perlu melaporkan SPT yang pajaknya dicantumkan dalam surat teguran. Lalu, wajib pajak berhak memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang keadaan wajib pajak terkini, sehingga DJP mengetahui kondisi wajib pajak. Dan pula, jika surat peringatan itu menyangkut laporan SPT tahunan orang, pribadi, atau badan, maka jika wajib pajak jelas-jelas tidak memiliki sumber penghasilan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menjadi wajib pajak batal, sehingga dapat dibebaskan dari kewajiban perpajakannya. DJP berkomitmen untuk memberikan edukasi melalui berbagai media, selalu up-to-date dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, di sisi lain tetap melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar seluruh wajib pajak semakin sadar akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Yang terakhir adalah surat paksa. Surat paksa ialah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya akan dilakukan oleh juru sita pajak. Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang fasib, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan, "Demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa." Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau penanggung pajak, yang kedua dasar penagihan, yang ketiga besarnya utang pajak, dan yang keempat perintah untuk membayar. Karakteristik surat paksa. Yang pertama, surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. Yang kedua, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Yang keempat, dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.
Sebab-sebab penerbitan surat paksa. Secara teori, surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada, yang pertama, kepada penanggung pajak. Yang kedua, orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Yang ketiga, salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi. Yang keempat, para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada, yang pertama, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, dan pemilik modal. Yang kedua, pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa, dan apabila wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak, dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei pada tahun 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penagihan merupakan rangkaian dari kegiatan perpajakan sebelumnya. Artinya, penagihan pajak perlu dilakukan jika mekanisme self-assessment system yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan penagihan agar wajib pajak mau membayar kewajibannya. Dengan harapan teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.